Bab 49. Kemarin memang salahku karena menyerangmu, tetapi kau juga telah membunuh hewan peliharaanku. Kuharap ini berakhir di sini dan kita akan berpisah, kata wanita berjubah hitam itu setelah beberapa lama. Hewan peliharaannya adalah separuh dari hidupnya. Tanpa hewan peliharaannya, siapapun di tingkat menengah bumi dapat membunuhnya, tetapi dia tidak berani berdebat dengan Yemo. Meskipun dia tidak berani menonton pertarungan Yemo dengan Wang Lenchan sehari sebelumnya, dia pergi untuk melihat lokasi setelah pertarungan. Dia percaya bahwa bahkan sekelompok orang dengan kekuatannya bersama-sama tidak akan sebanding dengan Yemo. Dia tidak dapat mengerti bagaimana seseorang bisa menjadi sekuat itu di usianya. Yemo mencibir, kau menyergapku dan mencoba membunuhku, lalu kau bilang itu salahmu, dan aku harus membiarkanmu pergi begitu saja. Apa kau pikir aku orang suci? Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Kode seni bela diri kuno adalah memaafkan jika memungkinkan. Aku sudah mengakui kekalahan dan aku juga telah mengakui kesalahanku, apakah kau akan membunuhku? Tiongkok adalah negara yang bermoral dan berbudaya, apakah kau akan melakukan hal yang biadab? Wanita itu mengelak. Yemo tersenyum, ya, kau benar. Aku akan membunuhmu. Sungguh malang nasibmu karena mempermainkanku. Kau telah membunuh cukup banyak orang selama bertahun-tahun di kota hantu, dan hewan peliharaanmu juga telah memakan cukup banyak jiwa. Jangan bunuh aku akan memberimu metode kultivasi sekte 9 bulan. Kemudian, wanita tua itu mengeluarkan buku catatan kulit kambing. Yemo bahkan tidak mau repot-repot melihatnya. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia tidak menjawab dan hanya melemparkan beberapa bila angin. Dia setidaknya berada di tingkat menengah tingkat bumi. Melihat bila angin Yemo, dia tidak tahu jenis proyektil apa itu, tetapi dia menggunakan tongkatnya untuk mencoba dan menangkisnya. Namun, jumlahnya terlalu banyak dan dia terpotong menjadi dua. Yemo melemparkan bola api dan membakar wanita itu hingga menjadi abu, sebelum mengambil buklet itu. Itu memang 9 Moon Evergreen Chain. Yemo melihatnya. Tampaknya jauh lebih rumit daripada yang dilihatnya terakhir kali. Yemo segera menyadari bahwa ini adalah bagian kedua dari metode kultivasi. Yang dia lihat terakhir kali adalah bagian pertama. Ketika dia membaca pengantarnya, Yemo akhirnya mengerti apa yang telah terjadi. Pencipta nyanyian itu memang seorang wanita. Dia telah dibawa ke sekte pelupa emosi agung dan mengolah nyanyian pelupa emosi agung. Wanita itu menemukan seorang pria ketika dia keluar dari sekte, dan jatuh cinta. Namun, mengolah mantra pelupa emosi agung berarti dia tidak bisa memiliki cinta. Jika dia memilikinya, dia harus memutuskannya. Wanita itu adalah orang yang sangat emosional dan, meskipun menjadi jenius terbesar sekte sepanjang masa, dia tetap menentang sektenya demi pria yang dicintainya dan meninggalkan sekte tersebut. Agar dia kembali ke sekte, sekte tersebut mengirim para master untuk membunuh pria yang dicintainya. Hal ini membuat wanita itu marah dan mengumumkan secara terbuka bahwa mantra pelupa emosi agung bukanlah metode kultivasi seni bela diri kuno. Metode kultivasi yang tidak dapat mencapai umur panjang bahkan sampai akhir adalah sampah. Kemudian, dia menghilang dari pandangan orang-orang. 20 tahun kemudian, dia mendirikan sekte 9 bulan di Gunung Qingsao, Sichuan. Dia membuat metode kultivasi barunya, mantra abadi 9 bulan, dan kembali untuk memusnahkan sekte pelupa emosi agung. Karena itu, sekte 9 bulan dicap sebagai sekte jahat. Setelah menutup buku itu, Yemo menghela nafas. Wanita itu memang wanita yang mengagumkan. Alasan mengapa metode kultivasi menjadi jahat mungkin karena para pengikutnya tidak memahami makna bagian pembukaan dan menganggap sekte mereka jahat. Oleh karena itu, metode kultivasinya juga pasti jahat. Sambil menggelengkan kepalanya, Yemo menyingkirkan metode kultivasinya dan kembali ke dalam makam. Ketika Yemo masuk lagi, dia menyadari bahwa banyak hal telah terjadi dalam waktu yang singkat. Wanita dingin itu telah meletakkan artefak ikan yin yang di pintu dan juga memiliki slip giok di sakunya. Wajah kedua perampok makam itu berwarna ungu dan juga tergeletak di samping peti mati. Yemo mengamati mereka. Jelas bahwa mereka sudah mati. Ketika indera spiritual Yemo tertuju pada wanita dingin itu, dia menemukan aura suram di sekelilingnya. Yemo segera tahu bahwa dia diserang oleh Yin Qi, tetapi karena dia telah menguasai seni bela diri kuno dan berada di puncak level kuning, Yin Qi yang suram itu belum bisa berbuat banyak padanya. Melihat ekspresi terkejut di wajahnya, dia pasti takut oleh sesuatu sebelum dia pingsan. Yemo menggelengkan kepalanya. Dia tidak mengenal wanita itu, tetapi wanita itu tampaknya tidak menyukainya. Namun, karena dia bertemu dengannya di sana, dia mungkin juga menyelamatkannya. Memikirkan hal ini, Yemo menepuk dahi wanita itu dan Yin Qi-nya pun keluar. Yin Qi-nya lenyap karena api sejati Yemo. Kepucatan dan ketakutan di wajahnya pun lenyap dengan cepat. Yemo kemudian menyadari bahwa mayat itu telah keluar dari peti mati dan berada di sudut makam. Sesosok hantu bangkit dari mayat itu lagi dan hendak menerkam Yemo. Yemo mencibir. Dia melemparkan bola api ke arah hantu itu, yang terbakar habis tanpa perlawanan. Dua ornamen giok itu mungkin bernilai sejumlah uang, tetapi Yemo bahkan tidak mau repot-repot mengambilnya. Indera spiritualnya memindai benda berbentuk bulan sabit hitam di dinding. Dia menurunkannya dan menemukan bahwa warna hitam itu hanyalah lapisan kulit di sekitarnya. Yemo mengupasnya dan menemukan di dalamnya kayu berwarna oranye kuning dengan aroma samar. Kayu penyembuh roh. Dia tidak menyangka akan menemukan benda sebagus itu di makam itu. Tidak hanya bisa digunakan untuk meramu pil, tetapi juga bisa dijadikan perhiasan untuk memperkuat jiwa. Dia segera membungkusnya dengan kain dan menaruhnya di cincinnya. Perjalanan itu sangat berharga dan karena itu, Yemo juga dalam suasana hati yang baik. Dia melirik wanita yang dingin itu. Dia berjalan menghampirinya dan menggendongnya sambil berkata, aku dalam suasana hati yang baik hari ini, anggaplah dirimu beruntung. Aku akan mengajakmu keluar. Kemudian, Yemo dengan cepat memanjat keluar dari makam dan mengubur lubang-lubang itu dengan tangannya. Kemudian, dia menaiki pedang terbang dan pergi. Begitu Yemo pergi, hantu lain bangkit dari samping makam, tetapi tidak berhenti.
Hantu itu pergi ke arah yang berlawanan dengan yang diambil Yemo, dan menghilang. Jika Yemo melihatnya di sana, dia akan menyadari bahwa itu adalah hantu kedua yang dimiliki wanita tua itu. Hantu itu telah mengembangkan kecerdasan, karena dia tahu bahwa jika hantu itu muncul lebih awal, Yemo akan menemukannya. Membawa wanita itu membuat Yemo gelisah. Dia tidak tahu di mana wanita itu tinggal dan dia tidak bisa begitu saja membuangnya di jalanan. Namun, dia juga tidak ingin membawanya ke tempatnya. Di mana dia harus meninggalkannya. Yemo memeriksa tubuhnya untuk melihat apakah ada kunci, dan dia segera menemukan kartu kunci. Wanita itu mengenakan celana panjang tipis, yang membuat Yemo merasakan kulitnya yang lembut dan kenyal. Hal ini memicu api di hati Yemo, tetapi dia tidak memikirkan wanita di tangannya. Dia ingin segera menemukan Luo Ying dan tidur dengannya dan King Sui. Luo Ying. King Sui. Yemo bergumam penuh kerinduan lalu menggelengkan kepalanya. Yemo melihat kartu itu, tertulis Hotel Yuan Cheng 303. Beberapa menit kemudian, Yemo membawa wanita itu ke kamarnya dan membuangnya di tempat tidur, sebelum kembali ke tempatnya. Han Yan sudah tertidur ketika Yemo datang. Dia mandi dan mengamati kayu penyubur roh dengan saksama. Yemo tiba-tiba bertanya-tanya tentang sesuatu yang aneh. Kayu itu untuk budidaya, mengapa digantung di dinding makam dan mengapa dibungkus dengan sangat rapat? Jika orang itu tahu nilainya, mengapa dia tidak meletakkannya di peti mati? Keesokan paginya, Yemo sarapan bersama Han Yan, dan Wang Xiyue mengantar mereka ke puncak gunung Broken Top lagi. Gunung itu kembali ramai dan sama sekali tidak tampak menyeramkan seperti tadi malam. Ketika Yemo tiba di puncak gunung, dia melihat wanita dingin itu juga datang. Dia sama sekali tidak berekspresi. Seolah tidak pernah pergi menyerbu makam tadi malam. Setelah pertandingan turnamen kemarin, hari ini suasana lebih teratur. Meskipun banyak orang yang sudah kalah, sebagian besar dari mereka tidak pergi, memilih untuk tetap menonton pertandingan. Siang Mingwang melirik Yemo dengan santai dan berjalan ke mikrofon, para tamu terhormat dan rekan-rekan dari dunia seni bela diri kuno. Ini adalah hari kedua turnamen kita. Meskipun ada yang terluka kemarin, situasi keseluruhannya bagus, jadi sekarang kita akan membiarkan pemimpin Sekte Feng menjelaskan peraturan hari ini dengan penuh semangat. Ketika Feng Wu berjalan melewati Yemo, dia mengangguk dengan sopan. Zheng Zhengxia menghampiri Yemo dan berbisik, tadi malam, Siang Mingwang dan wakil pemimpin Sekte Feng berbicara sepanjang malam. Aku pikir itu mungkin ada hubungannya denganmu. Kau harus berhati-hati setelah turnamen. Mereka tidak akan berani melakukan apapun selama turnamen, tetapi kupikir mereka mungkin melakukan sesuatu pada kristal-kristal itu. Yemo tersenyum dan menepuk bahu Zheng Zhengxia sebelum menghiburnya, saudara Zheng, jangan khawatir. Jika aku bisa membunuh Wang Lencan, aku bisa membunuh Siang Mingwang. Yang kutakutkan adalah dia tidak mencoba apapun. Zheng Zhengxia menyentuh dagunya dan tersenyum tak berdaya. Tidak peduli apapun, jika kamu butuh bantuan, minta saja padaku, saudara Ye, Zheng Zhengxia berjanji tanpa ragu. Yemo mengangguk. Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dikatakan. Feng Wu melangkah ke panggung tanpa wajah tegas seperti Siang Mingwang. Ia berkata dengan santai, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada 80 kontestan teratas. Dua babak pertama hari ini masih akan berupa eliminasi, setelah itu kita akan memilih 20 kontestan terakhir. Idealnya, kita harus menyelesaikan eliminasi pagi ini. Namun, karena beberapa insiden mendadak, hadiah untuk 30 kontestan teratas telah diubah menjadi 20 kontestan teratas sekarang. Sebelum Feng Wu selesai, kerumunan menjadi gempar. Hadiah yang hanya diberikan kepada 30 orang teratas saja sudah sangat sedikit, tetapi sekarang dikurangi menjadi 20 orang teratas. Zheng Zhengxia mengerutkan kening. Jelas, dia tidak tahu tentang ini. Dari sini, dapat dilihat bahwa Gua Labu dan Akademi Jiuming sama sekali tidak mempertimbangkan pendapatnya saat membuat keputusan ini. Feng Wu menangkupkan tangannya dan berkata, untuk memberi kompensasi kepada semua orang, kami telah memutuskan bahwa 20 orang terakhir masing-masing akan mendapatkan hadiah uang sebesar 100 juta. Baru setelah itu protes mereda. Banyak sekte kecil datang ke sini untuk mendapatkan uang, jadi mereka tidak terlalu peduli. Baiklah, duel dimulai sekarang. Feng Wu melambaikan tangannya. Meskipun Yemo tidak tahu mengapa ada perubahan ini, dia tahu itu pasti ada hubungannya dengan kematian Wang Lencan. Jumlah peserta turnamen semakin sedikit, tetapi semakin seru. Han Yan beruntung dan hanya bertemu dengan kultivator tingkat kuning. Yang menarik perhatian Yemo adalah seorang pemuda yang berada di puncak level kuning. Lawannya berada di tahap tengah level hitam. Orang lain telah bertarung 3 atau 4 kali, tetapi dia masih bertarung dengan peserta level hitam itu. Yemo menyadari bahwa kibatinnya sangat padat dan tidak kalah dengan Han Yan. Teknik pedangnya sangat rumit dan hanya memiliki sedikit lubang. Yemo berpikir bahwa guru pemuda ini pasti sangat kuat. Semua orang juga memperhatikan pertarungan ini. Zheng Zhengxia berkata kepada Yemo, anak muda tingkat menengah tingkat hitam itu adalah unggulan peringkat ke-9 Peng Nigui. Dia berasal dari Gua Labu. Anak muda yang menghadapinya benar-benar sangat mengesankan, bertarung dengan Peng Nigui tingkat menengah tingkat hitam dalam pertarungan sengit sejauh ini saat dia baru berada di tingkat kuning. Apakah dia baru saja dipilih sebagai benih? Tanya Yemo. Zheng Zhengxia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, mereka sudah dipilih sebelum turnamen berdasarkan kekuatan dan penampilan mereka. God Cave memiliki 3 tempat unggulan, Jiuming Academy memiliki 2, 36 River memiliki 1, keluarga Wang memiliki 1 dan 3 sisanya adalah untuk sekte kecil. Namun, pemilihannya tidak 100% akurat, karena kehebatan junior unggulan belum pernah dinilai dalam pertarungan, jadi semuanya berdasarkan tebakan yang matang. Saat mereka sedang berbicara, Yemo melihat pemuda itu memasukkan pil ke dalam mulutnya. Yemo segera menyadari bahwa pemuda itu telah menggunakan pil pemulihan ki batin. Bentrokan senjata terus terjadi, tetapi Yemo menyadari bahwa pedang pemuda itu tidak rusak sama sekali, sedangkan pedang Peng Nigui semakin terkelupas. Peng Nigui tampak sangat malu karena dipaksa ke sudut seperti ini oleh lawan level kuning.
Dia memasang ekspresi kejam di wajahnya saat dia menebas kepala pemuda itu. Pemuda itu tidak menghindar, malah membalasnya. Ye Mo tersenyum. Dia tahu apa yang dipikirkan pemuda itu. Pemuda itu menggunakan keunggulannya berupa senjata yang lebih baik dan mungkin ingin mematahkan pedang Peng Nigui. Dengan kekuatan yang tersisa, pedang itu akan memotong bahu Peng Nigui. Jika serangan itu mengenai sasaran, Peng Nigui akan kehilangan lengannya, jika tidak nyawanya. Dasar bocah berandal yang kejam. Banyak orang memperhatikan hal ini dan Xiang Mingwang pasti sudah menyerang bocah itu jika ini bukan sebuah turnamen. Ye Mo mencibir. Orang lain memang kejam, tetapi murid sektenya menggunakan jurus yang tepat. Ye Mo tahu bahwa yang paling kejam adalah Peng Nigui dan pedang pemuda itu paling-paling hanya bisa menebas lengan. Di sisi lain, Peng Nigui jelas-jelas ingin lawannya mati. Kleng, pedang Peng Nigui patah menjadi dua, dan pedang pemuda itu terus melanjutkan perjalanannya. Ye Mo melihat pemuda itu sengaja menggesernya ke samping, tidak ingin memegang lengan Peng Nigui. Melihat ini, Ye Mo menggelengkan kepalanya. Gerakan ini terlalu mengerikan. Jika Ye Mo ada di tempatnya, dia tidak akan menggeser pedang ke samping, dan bahkan jika dia melakukannya, itu akan mengarah ke leher. Karena itu, pemuda itu akan kehilangan nyawanya. Seperti yang Ye Mo duga, Peng Nigui justru bersukacita setelah pedangnya patah. Ia menggunakan sisa ruas pedangnya dan melemparkannya ke jantung pemuda itu. Begitu cepatnya sehingga Ye Mo yakin pemuda itu tidak akan bisa menghindarinya. Wajah pemuda itu berubah, dan pedang di tangannya goyang sebentar tetapi akhirnya tetap menyerang. Selas lengan Peng Nigui terputus dan darah mengucur keluar. Pada saat yang sama, pedang patah milik Peng Nigui menusuk ke dada pemuda itu, tetapi Ye Mo menyadari bahwa pedang itu tidak menembusnya. Meski begitu, pemuda itu memuntahkan darah, dan wajahnya juga pucat. Dia terhuyung-huyung di atas panggung. Ye Mo bertanya-tanya, apakah pemuda itu memiliki baju besi yang lembut? Anak ini cukup kaya. Kau. Peng Nigui melihat lengannya telah terpotong, sementara lawannya yang berlevel kuning baik-baik saja. Ia begitu marah hingga tidak dapat berbicara. Dasar bocah licik. Kau tidak hanya memakai baju besi, tapi kau bahkan membawa pil pemulihan ki. Siapa yang memberitahumu bahwa kau boleh menggunakan pil di turnamen? Apakah gurumu tidak mengajarimu? Ini turnamen, bukan pertarungan hidup dan mati. Kau telah melanggar aturan berkali-kali, namun kau menyerang dengan kejam. Aku akan memotong salah satu lenganmu dan melihat apakah kau masih berani bersikap sombong. Seorang lelaki tua di meja juri berdiri dan berteriak. Kemudian, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan berjalan ke panggung. Dilihat dari pakaiannya, orang bisa tahu dia berasal dari Gua Labu. Semua orang terdiam, tidak berani mengatakan apapun. Pemuda itu mengatupkan giginya dan tidak mengatakan apapun. Aku juga ingin melihat seberapa beraninya kau, orang tua brengsek itu, untuk mencoba memotong lengannya. Aku menunggumu di sini. Jika kau punya nyali, naiklah ke panggung, dan aku akan membuatmu tidak bisa kembali, terdengar suara malas. Zheng Zhengxia menatap Ye Mo dengan kaget. Setelah beberapa hari, dia merasa mengenal Ye Mo. Dia bukan orang yang sombong, terutama jika Anda tidak mengganggunya dan tidak peduli dengan urusan orang lain. Tapi sekarang, dia menyinggung Gua Labu demi seorang pemuda yang tidak dikenalnya. Bahkan jika dia seorang hakim dan harus bersikap netral, Ye Mo seharusnya tidak mengatakannya dengan sombong. Namun, Zheng Zhengxia segera menyadari bahwa Ye Mo melakukannya dengan sengaja. Dia memprovokasi Xiang Mingwang untuk menyerang. Mungkin dia bermaksud untuk memusnahkan Gua Labu, seperti yang dia lakukan terhadap keluarga Wang. Zheng Zhengxia terguncang karena pikiran-pikiran ini. Mata Feng Wu berbinar tetapi dia langsung menunduk, seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Ye Mo. Ye Mo mencibir. Memang, dia memang berencana untuk membunuh Xiang Mingwang. Jika God Cave melakukan sesuatu, dia tidak akan keberatan memusnahkan seluruh sekte. Ye Mo tidak cukup sombong untuk menghadapi seluruh sekte tersembunyi sendirian, tetapi dia yakin bahwa God Cave tidak akan memiliki banyak pembantu dalam hal ini. Mereka terlalu tidak terkendali. Seketika, semua orang menatap Ye Mo. Tidak seorang pun menyangka dia akan berdiri dan menamparkan wajah God Cave di depan umum. Hakim yang hendak memotong lengan pemuda itu juga berhenti berjalan. Ia menatap Xiang Mingwang, seolah sedang menunggu perintahnya. Suasana hening. Bahkan pertarungan di panggung lain pun terhenti. Banyak orang di sana bukan dari sekte tersembunyi, mereka adalah petinggi dari seluruh dunia. Banyak dari mereka tidak mengenal Ye Mo, dan mereka semua ingin melihat orang macam apa yang berani melakukan hal ini pada Gua Labu. Meskipun hakimnya tidak adil, semua orang tahu bahwa keadilan hanya dapat ditegakkan oleh kekuasaan. Para pengikut Gua Labu dapat secara tidak sengaja membunuh peserta lain, tetapi orang lain tidak diperbolehkan menyakiti mereka. Wajah Xiang Mingwang menjadi hijau, dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, Ye Mo, kamu seorang hakim. Jelas tidak adil jika pil digunakan dalam perkelahian, mengapa kamu menghentikan hakim? Xiang Mingwang, aku seorang hakim. Kenapa aku tidak melihat aturan yang mengatakan bahwa pil tidak boleh digunakan? Saat kau sedang bertarung hidup mati dengan musuhmu, apakah kau akan melarang mereka memakan pil? Ye Mo mencibir. Pria parubaya yang berada di belakang Xiang Mingwang mengatakan sesuatu kepadanya dan Xiang Mingwang duduk dengan kesal. Pria parubaya itu memberi hormat dengan tinjunya dan kemudian berkata, Saudara Ye, saya adalah tetua urusan eksternal Gua Labu Yankai. Tidaklah benar menggunakan pil. Bahkan kompetisi internasional saat ini melarang penggunaan obat peningkat performa. Orang kecil ini menggunakannya, jadi dia melanggar aturan. Kemudian, Yan Kai menatap Feng Wu, seolah-olah dia menunggu Feng Wu mengatakan sesuatu, tetapi Feng Wu tampaknya tidak memperhatikannya dan hanya terus menatap kertas di tangannya. Ye Mo berkata dengan malas, itu memang benar. Namun, mereka dengan jelas menyatakan bahwa obat-obatan itu dilarang. Bagaimana mungkin aku tidak melihatnya dalam peraturan turnamen ini? Kedua, ada sistem kelas berat dan kelas ringan dalam pertarungan internasional. Bagaimana mungkin aku melihat seorang pemuda tingkat menengah tingkat hitam melawan seorang pemuda tingkat tersier tingkat kuning?
Ketiga, sejak kapan juri boleh naik ke panggung dalam acara internasional dan menghukum kontestan? Meskipun Yemo telah mengatakan ini, dia kecewa karena Xiang Mingwang tidak menyerangnya, dia tidak punya alasan untuk membunuh orang tua itu. Dia tidak bisa begitu saja menyerangnya terlebih dahulu. Saya seorang juri. Apakah saya tidak boleh menghukum kontestan yang melanggar aturan? Kata juri dengan wajah merah. Dia telah kehilangan seluruh wajahnya hari itu. Yemo berdiri dan tersenyum, benar, kau baru saja mengingatkanku. Aku hakim agung, aku bisa menangani hakim yang melanggar aturan. Melihat Yemo berdiri, Feng Wu langsung tahu bahwa situasinya tidak baik. Dia menghentikan hakim gua labu dan langsung berkata, Yemo adalah hakim agung, dan kamu adalah hakim, kembalilah. Tolong, lupakan ini demi aku, saudara Ye. Tetua itu tahu apa yang dimaksud Yemo, Feng Wu telah menyelamatkan hidupnya. Dia segera melarikan diri. Yemo mencibir. Kali ini demi pemimpin sekte Feng, aku akan membiarkanmu pergi. Kau tidak akan memiliki kesempatan ini lain kali. Feng Wu tahu bahwa jika Yemo melukai tetua gua labu, maka itu akan menjadi perseteruan yang nyata. Tidak ada manfaat baginya jika mereka bertarung sekarang. Baiklah, mari kita lanjutkan turnamen ini sekarang. Semua orang, mohon jangan memberikan pukulan berat dan berbelas kasihan jika memungkinkan, kata Feng Wu. Melihat Feng Wu tidak membantunya, Xiang Mingwang bahkan lebih tidak senang. Alasan dia tidak melawan Yemo adalah karena dia tahu kekuatan Wang Lenchan. Wang Lenchan, bahkan dengan kekuatan yang dimilikinya, telah disingkirkan secara diam-diam oleh Yemo, bersama dengan seluruh kelompok keluarga Wang. Xiang Mingwan yakin dia sedikit lebih kuat dari Wang Lenchan, tetapi dia tidak berpikir dia bisa membunuh Wang Lenchan secara diam-diam tanpa terluka sama sekali. Dia tidak datang sendiri saat itu, ada 5 murid inti di sana. Mereka adalah masa depan gua labu. Bahkan ada yang jenius di antara para jenius, jika mereka semua dibunuh oleh Yemo, orang gila itu, dia akan menjadi pendosa gua labu. Dia menyetujui kata-kata Yan Kai. Yemo memang harus dibunuh, tapi tidak sekarang. Saudara seperguruan, kita biarkan saja Yemo bersikap sombong untuk saat ini. Masih ada ronde berikutnya di sore hari. Aku bisa membiarkan Luran menghadapi Han Yan. Dengan kekuatannya, dia akan membunuh Han Yan sebelum dia sempat bereaksi. Ini adalah turnamen, bahkan jika Han Yan terbunuh, Yemo tidak bisa berbuat apa-apa, kata Yan Kai. Xiang Mingwang mengangguk, baiklah, kita akan membunuh Han Yan terlebih dahulu di sore hari. Sedangkan Yemo sendiri. Yan Kai berkata dengan nada mengerikan, jangan khawatir tentang Yemo, kita akan bicara saat kita kembali. Aku punya cara untuk membuatnya mati dan mendapatkan semua kekayaannya. Semua orang di tempat kejadian terguncang. Yemo berani keluar dan memprovokasi gua labu, tetapi yang membuat semua orang lebih terkejut adalah bahwa Xiang Mingwang sebenarnya tidak melakukan apapun tentang hal itu. Siapakah Yemo itu? Semua orang berusaha mencari tahu. Han Yan juga menatap Yemo dengan tidak percaya. Dia tahu bahwa Yemo mampu dan bahkan bisa berteman dengan seseorang seperti Zheng Zhengxia, tetapi dia tidak menyangka Yemo bisa menamparkan wajah gua labu tanpa mereka melakukan apapun. Di sudut, seorang wanita dingin menatap Yemo dengan tajam, tetapi mendesah, dia terlalu kuat dan aku masih mempertaruhkan nyawaku demi pil hitam yang membangkitkan semangat. Aku benar-benar tidak tahu mengapa aku harus membalas dendam untuk keluarga Song. Apakah hanya karena nama keluargaku Song? Mengapa aku harus melakukan semua ini ketika ada begitu banyak orang lain yang melarikan diri? Rencana melawan Han Yan. Pada saat ini, pemuda di atas panggung itu mengerti bahwa jika bukan karena Yemo, dia pasti sudah mati atau terluka parah sekarang. Saat pemuda itu berjalan meninggalkan panggung, dia membungkuk di depan Yemo dan berkata, Wan Bei ini adalah Zhang Hua dari kuil Guang Yao di Gunung Wudang. Aku berterima kasih kepada Qian Bei karena telah menyelamatkan hidupku. Persiapkan dirimu untuk pertandingan berikutnya, Yemo mengangguk. Dia tahu bahwa ada banyak tempat yang mungkin tidak terkenal, tetapi itu tidak berarti tempat-tempat itu tidak memiliki warisan yang baik. Dia pernah mendengar tentang Gunung Wudang tetapi belum pernah mendengar tentang kuil Guang Yao ini. Namun, dari namanya, Yemo dapat mengatakan bahwa keahlian mereka pastilah di bidang pil. Tidak heran pemuda itu memiliki pil pemulihan Qi. Yemo tahu bahwa gua labu tidak akan membiarkan hal-hal seperti ini, tetapi dia tidak tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Meskipun Feng Wu menyuruh semua orang untuk bersikap lembut, turnamen malah menjadi lebih menegangkan karena sekarang hanya ada 20 tempat. Semua orang menggunakan segala cara yang diperbolehkan. Setelah babak ini, ada 7 kontestan dengan cedera ringan, 5 dengan cedera berat dan bahkan ada 1 yang meninggal. Namun, tidak ada yang peduli tentang hal itu, begitu pula Yemo. Meskipun beberapa sekte ingin Yemo melakukan sesuatu, sepertinya Yemo tidak melihatnya. Dia hanya akan peduli dengan gua labu. Karena sekte lain memilih untuk berpartisipasi, mereka harus bertanggung jawab. Saat makan siang, Han Yan bertanya sambil makan, Kakak Ye, aku merasa kamu sedang mengincar gua labu. Apakah kamu punya permusuhan dengan mereka? Yemo mengangguk, aku telah membunuh beberapa orang dari sekte tersembunyi sebelumnya, dan sekte mereka ingin menjadi yang terdepan dalam membalas dendam. Xiang Mingwang tentu saja tidak akan membiarkanku pergi, tetapi aku juga tidak akan membiarkannya pergi. Namun, hari ini dia bertahan dengan baik, jadi aku yakin mereka akan menyerangku setelah turnamen. Kakak, kau harus berhati-hati. Guruku berkata bahwa gua labu adalah sekte tersembunyi terkuat di luar sana. Mereka memiliki banyak guru, jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan sekte Heliu, Han Yan menasihati dengan cemas. Kau tidak perlu khawatir. Jika dia tidak takut padaku, dia pasti sudah menyerangku pagi ini. Pikirkan saja pertandinganmu, tunggu, Yemo tiba-tiba berhenti bicara. Han Yan menatap Yemo dengan cemas dan bertanya, ada apa, Kakak Ye? Yemo mengerutkan kening dan tiba-tiba berkata, Xiang Mingwang dikenal sebagai orang yang gegabah, dan hari ini sekte mereka kehilangan muka. Mereka tidak dapat melakukan apapun terhadapku, tetapi aku curiga mereka mungkin melakukan sesuatu terhadapmu. Melakukan sesuatu padaku.
Tapi aku selalu bersamamu, apa yang bisa mereka lakukan? Han Yan bertanya dengan heran. Ye Mo berkata dengan serius, dengan kemampuan mereka, mereka pasti bisa mengatur beberapa master untuk melawanmu. Jika mereka benar-benar melakukannya, keadaan tidak akan berjalan baik untukmu. Mereka bahkan mungkin mencoba membunuhmu. Kau bisa memilih untuk keluar dari turnamen. Han Yan menggelengkan kepalanya, Kakak Ye, aku akhirnya memahami kebenaran tentang dunia ini beberapa hari ini. Kekuasaan masih menguasai segalanya. Aku tidak bisa mundur saat menghadapi bahaya setiap saat. Ada beberapa hal yang harus kuhadapi pada akhirnya. Aku datang ke sini untuk pil hitam yang bangkit, tetapi sekarang setelah aku mencapai level hitam, aku tidak membutuhkan pil itu. Namun, jika aku terus menghindari pertarungan, itu tidak akan bermanfaat bagi kultivasiku. Selain itu, aku yakin aku akan baik-baik saja bahkan jika aku harus melawan murid-murid Gua Labu. Ye Mo mengangguk. Dia tahu dia benar. Memikirkan hal ini, Ye Mo mengeluarkan beberapa bahan dan membuat 2 kertas rune bila angin untuk Han Yan, simpan 2 kertas rune ini. Di saat-saat putus asa, buang saja sambil mengatakan, Lin. Ye Mo khawatir bola api itu akan menyebabkan keributan besar, jadi dia memberinya 2 rune bila angin. Han Yan menatap Ye Mo dan berkata dengan canggung, Kakak Ye, bukankah itu agak gila? Ye Mo tersenyum, jika kau percaya padaku, simpan saja untuk lawanmu. Han Yan tersenyum dan menerimanya, terima kasih, Kakak Ye. Selain kakek dan guruku, aku paling percaya padamu. Jika murid Gua Labu mencoba membunuhmu, kau bisa membunuhnya saja, jangan pedulikan konsekuensinya, kata Ye Mo. Hanya ada 40 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan sore, dan masih ada 1 babak eliminasi lagi. Pertandingan Han Yan sudah mendekati akhir. Ye Mo memperhatikan bahwa wanita dingin yang telah diselamatkannya tampaknya menjadi lebih kuat dan dengan mudah mengalahkan lawan yang berada di level yang sama dengannya. Ye Mo merasa kibatinnya tidak sama seperti kemarin. Ye Mo mengerutkan kening. Apakah itu karena ikan yin yang atau slip giok yang diambilnya? Dia telah memeriksa kedua benda itu dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan apapun. Meskipun Ye Mo bingung, sepertinya dia tidak bisa meminta untuk melihat benda-benda itu lagi. Gadis bernama Zisu tidak seberuntung itu. Dia bertemu dengan petarung tingkat hitam dan dikeluarkan dari panggung. Pada saat ini Zheng Zhengxia berkata kepada Ye Mo, aku baru saja mendapatkan daftarnya. Han Yan sedang lawan Luran dari Gua Labu. Orang ini adalah unggulan kedua, dia akan mencapai puncak level hitam. Pertarungan ini tampaknya tidak terlalu menguntungkan bagi Han Yan. Tidak heran Siang Mingwang tidak mengatakan apapun kemarin. Ye Mo tersenyum mengejek. Persis seperti dugaannya. Saudara Zheng, jangan khawatir, meskipun Han Yan bukan tandingannya, Luran itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Ye Mo telah memberinya kertas rune dan mengajarinya beberapa gerakan. Dia yakin bahwa jika dia terbiasa dengan gerakan-gerakan itu, dia tidak akan kalah telak bahkan jika dia tidak bisa menang. Belum lagi dia memiliki gelang pertahanan. Pertarungan berikutnya adalah pertarungan antara bocah Zhang Hua melawan petarung tingkat tersier tingkat kuning. Meskipun petarung itu tidak buruk, ia tetap kalah dari Zhang Hua. Setelah Zhang Hua turun, tibalah saatnya Han Yan bertarung. Meskipun Ye Mo tidak mengenal Luran ini, saat dia naik ke atas panggung, Ye Mo tahu bahwa dia kuat. Ada 2 kontestan lain yang diketahui Ye Mo. Salah satunya adalah Si Zongzi dari Akademi Jiuming dan yang lainnya adalah murid pribadi Zheng Zhengxia, Zheng Xiu. Ketiganya dapat masuk dalam peringkat 5 teratas. Ketika Han Yan melihat Luran naik, dia tahu bahwa dugaan Ye Mo telah menjadi kenyataan sekarang. Dia telah memperhatikan dan tahu siapa yang kuat dan siapa yang tidak. Sudah menjadi kebiasaan untuk memberi hormat dengan tinju, tetapi mengetahui bahwa lawan ada di sana untuk membunuhnya, Han Yan bahkan tidak mau repot-repot melakukannya. Luran menatap Han Yan dengan dingin dan mencibir, kau Han Yan. Aku tidak menyangka tempat kecil seperti Sekte Guang Han bisa memiliki seseorang yang mencapai 20 besar. Kurasa kau beruntung tetapi juga sial. Kau sial karena kau bertemu denganku. Namun, mengingat kau seorang wanita, jika kau merangkak di depan kakiku, aku bisa melepaskanmu. Han Yan mengabaikan kata-katanya dengan ekspresi jijik di wajahnya dan menyerang dengan pedangnya. Melihat ini, wajah Luran menjadi dingin, kamu mungkin mati sekarang. Kemudian, dia juga mengeluarkan pedangnya dan menyerang. Serangan bunga pedang Han Yan hancur saat bertemu dengan sinar pedang Luran. Wajah Zheng Zhengxia berubah, dan dia segera berkata, Luran menggunakan pedang penghapus debu. Itu adalah salah satu dari 3 pedang besar Gua Labu. Pedang Han Yan tidak boleh berbenturan dengannya. Klak klak klak. Pedang Han Yan beradu dengan pedang penghapus debu, namun tampaknya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Zheng Zhengxia merasa tenang dan berkata, saya lupa saudara Ye punya banyak senjata bagus, haha. Meskipun pedang Han Yan tidak patah, hatinya hancur. Teknik pedang Luran lebih baik darinya, dan kibatinnya jauh lebih hebat. Hanya beberapa kali benturan, dan dia sudah hampir memuntahkan darah. Luran menggeram, mati kau, jalang. Sebelum Han Yan bisa menenangkan diri, dia menusukkan pedangnya ke dada wanita itu. Hati Han Yan membeku. Dia pikir dia sudah melebih-lebihkan Luran, tetapi dia menemukan bahwa perbedaan di antara mereka terlalu besar. Hanya butuh 1 langkah baginya untuk berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tepat saat Han Yan sudah putus asa, cahaya putih melesat keluar dari pergelangan tangannya dan membentuk penghalang pelindung. Meski sangat pendek, penghalang itu tetap menghentikan sinar pedang Luran. Sinar itu berhenti sejenak lalu menembus penghalang. Pada detik ini, Han Yan berhasil mengumpulkan ki-nya lagi dan menggunakan jurus pertama yang diajarkan Ye Mo kepadanya, yakni jurus 10 pedang. Lebih dari 10 sinar pedang terbang ke arah Luran dan, karena gerakan Luran sudah mendekati akhir kekuatannya, sinar pedang Han Yan menghentikan sinar pedang Luran dan terus maju. Luran tidak menyangka Han Yan mampu menggunakan teknik pedang sekuat itu. Dalam keputusasaannya, ia segera mundur dan menggunakan pedangnya untuk menangkis. Kecepatan reaksinya jauh lebih cepat daripada Han Yan, dan karena itu sinar pedang hanya memotong beberapa tebasan padanya.
Luran marah dan terkejut pada saat yang sama. Bagaimana sinar pedangnya bisa berhenti secara misterius dan mengapa Han Yan tahu teknik pedang sekuat itu? Dia tidak boleh memberinya kesempatan kedua. Mengabaikan luka-lukanya, dia mengambil sinar pedang lain dan melemparkannya ke arah Han Yan. Ye Mo menghela napas. Han Yan hanya mempelajari bagian dangkal dari jurus itu. Kalau tidak, sekuat apapun Luran, dia tidak akan bisa menghindarinya. Dari sini, dia bisa tahu jurus 100 pedang dan jurus pedang acak yang diajarkannya akan lebih buruk. Saat Luran mundur, dia menggunakan serangan mematikannya dan dia membawa cahaya pedang yang beradu ke arah Han Yan. Pedang Qi mereka beradu, dan karena Han Yan memiliki ki batin yang lebih lemah, dia langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Kekuatan itu membuatnya memuntahkan darah, tetapi dia menggigit giginya dan tidak mengambil langkah mundur. Dia tahu bahwa jika dia melakukannya, dia akan kalah. Dia tidak akan memiliki kekuatan untuk menggunakan serangan pedang ketiga. Luran terlalu kuat. Meskipun Luran berhasil menghalangi gerakan Han Yan, bahkan mengambil alih, arah pedang Qi Han Yan sulit untuk dihadapi dan ketika dia berhasil menghancurkan semua Qi, Han Yan juga menstabilkan posisinya. Lin. Terlepas dari apakah jimat yang diberikan Ye Mo padanya berguna atau tidak, Han Yan segera menggunakan kartu terakhirnya dan membuang kedua kertas rune itu. Dia semakin yakin pada mereka setelah melihat penghalang dari gelangnya. Luran mencibir. Dia menggunakan kertas rune yang dimaksudkan untuk menangkap hantu padanya, dia meminta untuk mati. Luran meraih dua kertas rune dan memfokuskan ki pedangnya, sambil berteriak, "Wanita jalang, aku akan memotongmu menjadi dua karena luka." Tiba-tiba, Luran berhenti bicara. Dia merasa dua kertas rune yang dilempar Han Yan memiliki aura pedang tajam di dalamnya. Luran ingin menggunakan pedangnya untuk menangkisnya, tetapi ci pedang itu mengiris lengan dan dadanya. Bagaimana bisa seperti ini? Mata Luran terbuka lebar, sementara dia menolak untuk percaya bahwa dia sedang dibunuh oleh kertas rune. Luran terjatuh di atas panggung, salah satu lengannya terputus dan dadanya bagaikan pancuran darah. Han Yan melihat ini dan mulai muntah. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar telah membunuh Luran, terlebih lagi, dia telah meninggal dengan cara yang mengerikan. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Luran benar-benar telah meninggal, dibunuh oleh seorang murid sekte Guang Han. Tidak seorang pun dapat mempercayainya, tetapi itu adalah fakta. Para petinggi Gua Labu juga tercengang. Luran adalah seorang jenius penting di antara mereka dan dia baru saja meninggal di atas panggung. Tidak ada yang bisa menahan trauma ini. Siang Mingwang gemetar karena marah, Yan Kai pucat pasi. Idenya adalah mengirim Luran ke panggung, bisa dikatakan bahwa dialah yang membawa Luran menuju kematiannya. Wanita jalang, beraninya kau membunuh Luran. Mati saja. Hakim dari Gua Labu itu tidak peduli lagi dan melompat ke atas panggung. Pada saat yang sama, pedangnya berputar dengan ci tajam mengiris ke arah Han Yan, yang masih tertegun. Melihat ini, semua orang mengira Han Yan pasti sudah mati, bahkan Ye Mo tidak akan mampu menyelamatkannya. Saat cahaya pedang itu jatuh, seluruh tubuh Han Yan membeku seolah-olah dia berada di dalam gua es. Dia merasakan seluruh ki-nya padat dan berat. Pada saat itu, dia tiba-tiba merasakan tekanan itu menghilang, dan sebuah seringai terdengar. Itu adalah suara kakak Ye, Han Yan bersukacita. Bukan hanya Han Yan, tetapi semua orang juga melihat sosok itu berlari kencang. Darah kembali menyembur ke atas panggung. Selam sang tetua terjatuh dan meninggal di samping Luran. Tidak seorang pun melihat bagaimana Ye Mo menyerang, dan tidak seorang pun melihat bagaimana tetua itu tewas. Turunlah dulu, kata Ye Mo kepada Han Yan. Setelah Han Yan turun, dia berkata dengan dingin, aku berkata, jika kamu punya nyali untuk naik panggung lagi, aku akan memastikan kamu tidak akan kembali. Semua orang terguncang. Dia adalah pemuda yang kuat dan mendominasi. Orang-orang tadi pagi mengira Ye Mo memiliki dukungan yang kuat, tetapi sekarang mereka semua menyadari bahwa Ye Mo bergantung pada dirinya sendiri. Dia dapat membunuh sesepuh Gua Labu dalam sekejap. Semua orang tahu bahwa sesepuh di Gua Labu setidaknya harus berada di tingkat menengah tingkat bumi. Sekarang mereka semua mengira Ye Mo terlalu menakutkan. Si Zongzi dari Akademi Jiuming menarik napas dingin dan bergumam, Ye Mo ini sangat kuat. Aku berencana untuk melawannya sebelumnya, tetapi dia sudah berada pada tahap ini. Bagaimana dia bisa berkultivasi? Kakak perempuan Xiao Yu mengatakan dia membunuh Lone Wolf. Kupikir itu hanya omong kosong. Zongzi, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu baru berusia 20-an dan kamu sudah berada di tahap ketiga tingkat hitam. Jika kamu punya waktu 10 tahun lagi, kamu akan bisa mengejar Ye Mo. Jangan kehilangan semangat bertarung bahkan sebelum kamu bertarung, kata seorang wanita parubaya dari Akademi Jiuming. Baik, Paman Kaiji. Saya akan mengingatnya. Si Zongzi membungkuk. Ye Mo, kali ini kau berhasil. Siang Mingwang meraung dan menghunus pedangnya, lalu menyerbu ke atas panggung. Feng Wu melihat bahwa keadaan sudah tidak terkendali dan segera memberi isyarat kepada Zheng Zhengxia. Mereka berdua melompat ke atas panggung. Pada saat itu, para tetua Gua Labu yang tersisa juga menyerbu ke atas panggung. Ye Mo mencibir dan sebuah pedang pendek muncul di tangannya. Dia menatap Siang Mingwang dan berkata, kuharap kau tidak melarikan diri kali ini. Hati Siang Mingwang menjadi dingin. Dia bisa merasakan niat membunuh di mata Ye Mo. Dia merasa dia terlalu impulsif. Pikiran Ye Mo membunuh seorang tetua membuat hati Siang Mingwang menjadi lebih dingin. Apakah dia bisa melakukan itu dalam waktu sesingkat itu? Siang Mingwang merasa dia bertindak impulsif, tetapi dia tidak punya jalan kembali. Ketika Ye Mo melihat Feng Wu menyerang, dia tahu bahwa rencananya untuk membunuh Siang Mingwang telah gagal lagi hari itu. Dia tidak akan bisa membunuh Siang Mingwang dengan cepat, jadi dia tidak repot-repot menyerang. Feng Wu menghentikan Siang Mingwang dan berkata dengan menyesal, saudara Siang, Hakim menyerang seorang murid Wan Bei terlebih dahulu, itu salahnya sejak awal. Sekarang, saudara Siang mewakili sekte tersembunyi untuk mengadakan turnamen ini, Anda harus bersikap masuk akal. Bagaimanapun, semua orang sekte tersembunyi ada di sini. Jika ada sesuatu yang tidak Anda sukai, Anda harus menunggu setelah turnamen.
Kemudian, Feng Wu berkata pada Ye Mo, "Saudara Ye, atas namaku, tolong bahas ini setelah turnamen." Zheng Zhengxia datang dan hanya memberi hormat pada Ye Mo dengan tinjunya, tetapi tidak mengatakan apapun. Ye Mo tahu apa yang dimaksudnya. Jika dia bertarung melawan Gua Labu, dia akan berada di sisinya. Xiang Mingwang melotot ke arah Ye Mo dan mencibir sebelum memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya dan mundur bersama orang-orang Gua Labu. Melihat Xiang Mingwang mundur untuk kedua kalinya, banyak orang terkejut. Generasi tua dari sekte tersembunyi mengenal Xiang Mingwang dengan sangat baik. Dia pemarah dan mudah marah, tetapi dia terus mundur karena seorang anak muda. Orang bisa melihat bahwa dia tidak percaya diri menghadapi Ye Mo. Feng Wu kini juga bisa bernapas lega. Dia tahu bahwa satu-satunya alasan Xiang Mingwang mundur adalah karena dia tidak yakin bisa mengalahkan Ye Mo. Kalau saja Xiang Mingwang bisa, dia tidak akan peduli padanya. Meskipun Ye Mo ingin membunuh Xiang Mingwang, tidaklah bijaksana untuk menantangnya di sana. Setelah pertarungan berakhir, banyak orang kecewa. Mereka ingin melihat Ye Mo dan Xiang Mingwang bertarung. Panggung berdarah membuat suasana semakin panas. Pertarungan berikutnya lebih kejam. Namun, 20 besar untungnya segera diputuskan. Yang tidak diduga Ye Mo dan banyak orang adalah 8 dari 20 orang teratas mengundurkan diri. Sepertinya mereka datang bukan untuk 3 orang teratas, tetapi untuk pil hitam yang sedang naik daun. Han Yan juga mengundurkan diri. Dia hanya bisa mencapai titik itu dengan kemampuannya. Orang-orang yang tersisa adalah para master dan mereka telah berada di level hitam untuk waktu yang lama, sementara dia baru saja mencapai level hitam. Selain Han Yan, Zhang Hua dan wanita dingin itu juga menyerah. Sebagian besar orang yang menyerah adalah level kuning. Orang-orang yang tersisa dibagi menjadi 3 kelompok, dengan hanya satu yang dipilih dari setiap kelompok. Karena insiden God Cave, orang-orang yang menyelenggarakan turnamen tidak lagi bersemangat untuk menentukan peringkat pasti untuk 3 teratas. Ini adalah pertama kalinya tidak ada pemenang dalam turnamen. Namun, tidak ada yang peduli tentang ini, banyak orang memikirkan pertarungan antara Gua Labu dan Ye Mo. Tidak ada yang percaya bahwa Gua Labu akan membiarkannya begitu saja. Hari mulai gelap dan pertandingan 3 besar hanya bisa berlangsung pada hari ketiga. Ketika Han Yan kembali, dia menyuruh Han Yan untuk beristirahat sementara dia pergi menemui wanita dingin itu. Dia ingin tahu apakah ikan yin yang dan slip giok itu istimewa. Ye Mo juga melihat pil hitam Han Yan dan dia sangat kecewa. Pil itu lebih seperti pil herbal daripada pil sungguhan. Hanya saja herbal di dalamnya sangat berharga. Ketika Ye Mo tiba di Hotel Yuan Cheng, hari masih gelap. Dia masuk ke kamarnya, tetapi wanita itu belum kembali. Ye Mo ada beberapa pakaian dalam di lemarinya. Dia hanya bisa menunggu wanita itu kembali. Setelah meninggalkan hotel, ia pergi ke sungai yang tidak jauh dari sana, yang disebut Sungai Guang. Konon, sungai itu adalah tempat Raja King Guang memperoleh dao. Di dekatnya ada alun-alun yang cukup populer. Di sana ada berbagai macam bar kecil dan kios makanan. Ye Mo menemukan tempat untuk duduk, tetapi begitu dia duduk, indera spiritualnya melihat wanita dingin itu. Dia membawa tas dan tampak khawatir. Ye Mo segera tahu mengapa dia khawatir. Itu karena level hitam dan level kuning sedang mengejarnya. Dia berlari, tetapi dia tidak tahu arah mana yang harus dia tuju. Dari sini terlihat bahwa kedua pria itu menginginkan pil hitam yang membangkitkan semangatnya. Dia berdiri dan mengikuti mereka. Dia ingin melihat bagaimana wanita itu akan menghadapi kedua pria itu. Tak lama kemudian, wanita itu dikepung di suatu tempat yang jauh. Apa yang kamu inginkan? Wanita itu memegang tasnya erat-erat dan bertanya dengan dingin. Adik kecil, menurutmu apa yang ingin kita lakukan? Hehe, lelaki bertubuh kuning itu tertawa sambil melotot ke arahnya. Level hitam berkata dengan lembut, Yang Zhu, kau tahu situasimu saat ini. Apa yang kami minta sederhana. Berikan pil hitammu kepada saudara seperguruanku dan tidurlah denganku selama beberapa malam. Kalau begitu, semuanya akan baik-baik saja. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Wanita dingin itu berkata, aku bisa memberimu pil hitam yang membangkitkan gairah, tetapi setelah itu kita akan berpisah. Kau ingin aku tidur denganmu. Teruslah bermimpi. Jika kau berani melangkah maju, aku akan segera menelan pil itu. Kemudian, gadis itu meletakkan pil itu di samping mulutnya. Level hitam itu tertawa muram dan masih berkata perlahan, kau boleh menelannya, aku tidak peduli. Tapi setelah kau meminumnya, bahkan jika kau bunuh diri, aku akan tetap menidurimu. Itu salahmu karena bersikap secantik ini. Yang Zhu, jika kau mengikutiku, aku dapat menjamin kau akan masuk ke sekte ibu kota hitam. Itu jauh lebih baik daripada kau hidup sebagai hantu yang kesepian. Gadis itu tercengang seolah-olah dia menyadari bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia meminum pil itu. Ye Mo dapat melihat di matanya bahwa dia telah kehilangan harapan. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan sebanding dengan level hitam. Ye Mo tahu bahwa tidak ada gunanya menunggu saat itu, jadi dia berjalan keluar perlahan. Saudara bela diri, musnahkan tikus yang lewat itu, kata level hitam itu melihat Ye Mo berjalan ke arah mereka dan berkata dengan muram. Baiklah, saudara bela diri, lakukan apa yang kau mau. Aku akan berurusan dengan siapapun yang mengganggumu, si level kuning setuju. Begitu dia mengatakan itu, dia menatap Ye Mo yang mendekati mereka dengan tatapan kosong. Tepat ketika level hitam hendak bertanya mengapa level kuning tidak bergerak, dia melihat Ye Mo datang dan kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Wanita dingin itu juga melihat Ye Mo dan kembali memiliki harapan di matanya, tetapi segera berubah menjadi dingin. Ye Mo tidak peduli bagaimana wanita itu melihatnya. Dia datang mencarinya untuk mendapatkan dua benda itu. Qi Qianbei. Kedua pria itu melihat Ye Mo mendekati mereka, tetapi mereka terlalu takut untuk bergerak. Wanita dingin itu melihat Ye Mo datang ke sana, dia memiliki pandangan yang rumit di matanya tetapi dia dengan cepat kembali ke wataknya yang tenang. Dia hanya berbalik dan berjalan pergi. Ye Mo tercengang. Dia menyelamatkannya tetapi dia bahkan tidak mengucapkan, terima kasih. Namun Ye Mo tidak khawatir dia akan pergi terlalu jauh.
Dia tinggal di sana dan dia akan mencarinya ke kamarnya nanti. Qian Bei, kami para Wan Bei adalah murid dari Sekte Ibu Kota Hitam. Mohon maafkan kami sekali ini, pinta pria berlevel hitam itu. Sekte Ibu Kota Hitam. Ye Mo merasa nama itu tidak asing. Dia ingat bahwa setelah dia membunuh Dao Xian, dia mendapat kartu bertuliskan Ibu Kota Hitam. Jadi, mereka berasal dari Sekte Dao Xian. Memikirkan hal ini, Ye Mo tidak lagi berminat untuk bertanya lebih lanjut, jadi dia hanya melemparkan dua bola api dengan santai. Setelah ini, Ye Mo menuju ke tempat wanita dingin itu. Ketika Ye Mo tiba, dia merasa ada yang tidak beres. Wanita itu sama sekali tidak datang, yang berarti dia melarikan diri begitu dia menyelamatkannya. Apakah dia tahu bahwa dia ingin melihat barang-barang yang dia dapatkan tadi malam? Itu tidak mungkin. Dia tidak tahu siapa yang membawanya kembali tadi malam. Ye Mo mengerutkan kening, dia wanita yang sangat licik. Ye Mo merasa dia memiliki sedikit permusuhan terhadapnya, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa. Ye Mo menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Kekuatan wanita itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Bahkan jika dia mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan kultivasi abadi, tanpa sumber daya, dia tetap bukan ancaman baginya. Setelah beberapa saat, Ye Mo yakin bahwa wanita itu tidak akan kembali, jadi dia meninggalkan hotel dengan kecewa. Ketika Ye Mo kembali ke lantai atas hotelnya, dia mendapati Zhang Hua sedang duduk di sana berbicara dengan Han Yan. Keduanya melihat Ye Mo datang dan keduanya bangkit berdiri. Zhang Hua, mengapa kamu ada di sini? Ye Mo bertanya dengan aneh. Zhang Hua buru-buru membungkuk, Qian Bei, aku mendapatkan pil hitam kebangkitan. Aku tahu bahwa jika aku tidak datang ke sini, aku tidak akan punya tempat untuk dituju. Ye Mo langsung mengerti. Zhang Hua sangat pintar berpikir untuk datang ke tempatnya. Dia tahu tidak akan ada yang berani merampok di tempatnya. Ye Mo mengangguk dan berkata, baiklah, kau bisa tinggal di sini. Dia tidak keberatan pemuda itu meminjam kekuatannya. Ye Qian Bei, Wan Bei adalah murid Kuil Wu dan Guang Yao. Guruku telah meninggal, dan Wan Bei yakin bahwa orang-orang akan tertarik pada teknik Daoku jika aku kembali. Jadi aku tidak punya tempat untuk dituju sekarang. Jika Sekte Qian Bei membutuhkan murid, Wan Bei bersedia bergabung dengan Sekte Qian Bei, kata Zhang Hua dengan hormat. Jadi, itu adalah serigala penyendiri lainnya. Zhang Hua tidak bodoh. Dia tahu bahwa dia telah menarik perhatian semua orang. Pemuda cerdas itu memang benih yang baik. Flowing Snake-nya membutuhkan orang-orang seperti dia. Memikirkan hal ini, Ye Mo berkata, aku tidak punya sekte, tetapi aku punya perusahaan farmasi bernama Luo Yue. Jika kamu ingin bergabung, kamu bisa pergi ke Flowing Snake. Aku tidak jauh lebih tua darimu, tidak perlu memanggilku Qian Bei. Iya, kakak Ye, aku bersedia bergabung dengan Luo Yue. Dan aku juga ahli dalam membuat obat, Zhang Hua segera menjawab. Baiklah, kalau begitu, kalian berdua bisa berangkat besok. Zhang Hua ke Flowing Snake, Han Yan, kalian bisa kembali ke Beijing. Akan ada banyak hal yang terjadi besok, dan aku mungkin tidak bisa mengurus kalian. Sebaiknya kalian pergi lebih awal, Ye Mo memutuskan. Keesokan paginya, Ye Mo mengantar Zhang Hua dan Han Yan pergi sekembali ke Gunung Broken Top. Jika bukan karena sumur spiritual itu, dia bahkan tidak akan kembali. Jelas sekarang jumlah orangnya lebih sedikit. Sekte-sekte yang mendapat pil hitam itu mungkin sudah pergi. Ye Mo mengamati para tetua Gua Labu dan tidak menyadari ada yang hilang. Jika Gua Labu tidak membunuhnya terlebih dahulu, mereka tidak akan berani menyerang Han Yan dan yang lainnya. Feng Wu melangkah ke atas panggung dan berkata, hari ini adalah hari terakhir turnamen sekte tersembunyi kita. Mereka yang dapat bertanding hari ini adalah para elit dari sekte mereka, para jenius di antara para jenius. Setiap dari mereka adalah kekayaan kita, jadi saya harap semua orang dapat mengendalikan diri dan berhenti dengan tepat. Tidak perlu menyebabkan cedera yang tidak perlu. Baiklah, mari kita mulai pertandingannya. Tunggu sebentar, sebelum Feng Wu turun, sebuah suara tiba-tiba memotongnya. Semua orang memandang orang itu, ingin tahu siapa dia. Seorang pria berpakaian hitam bersama seorang pemuda berusia 20-an mendekatinya dan berjalan langsung ke panggung. Lelaki itu memberi hormat dengan tinjunya dan berkata, konon katanya semua pahlawan Tiongkok berkumpul di sini hari ini. Aku ingin membawa muridku untuk ikut bertanding juga untuk melihat apakah para guru Tiongkok itu bukan orang-orang yang mudah menyerah. Feng Wu mengerutkan kening. Jika orang itu bisa berjalan ke sana begitu saja, itu berarti orang-orang di luar sudah dipukuli habis-habisan. Itu bukan orang biasa, tetapi mengapa dia menggunakan nada provokatif seperti itu? Feng Wu tidak percaya semua orang sekuat Ye Mo. Memikirkan hal ini, dia menolaknya, maaf sekali, tetapi tempat di turnamen kita terbatas, dan hari ini adalah pertandingan final. Jika kalian ingin menonton, silakan turun dari panggung, tetapi jika kalian di sini untuk membuat masalah, jangan salahkan aku, kata Feng Wu. Lelaki itu terus berkata, kalian, orang Tionghoa, yang berarti dia pasti bukan orang Tionghoa. Jadi, apakah ini berarti para ahli bela diri Tiongkok tidak berani menerima tantangan kita? Kata pria berpakaian hitam itu. Kau datang mencari masalah. Siapa namamu? Tidak peduli dari sudut mana kau berasal, aku, Feng Wu, akan menerima tantangan itu, kata Feng Wu dingin. Hebat, pemberani. Asal-usulku tidaklah penting. Kudengar kau hanya memiliki 12 orang tersisa dalam turnamenmu. Aku hanya memiliki satu murid. Para jeniusmu dapat bergiliran melawannya. Jika ada yang mengalahkan muridku, aku akan mengaku kalah, tetapi jika ke-12 orang itu tidak sebanding dengan muridku, maka permintaanku sederhana, kata pria berpakaian hitam itu seolah-olah dia pasti akan menang. Mata Feng Wu menyipit, muridmu tidak punya hak untuk ikut bertanding. Tempat kita di turnamen sudah ditentukan, tetapi jika kau mau, aku bisa bertukar beberapa jurus denganmu. Kau. Pria berpakaian hitam itu menatap Feng Wu dengan pandangan menghina dan berkata, kau bukan tandinganku. Jika kau ingin bertarung, tidak apa-apa, tapi aku butuh hadiah. Apakah ini permintaan yang kau bicarakan? Feng Wu berkata dengan nada menghina.
Pria berpakaian hitam itu tertawa, benar sekali. Ini permintaanku, jika aku menang, aku akan mendapatkan 4 kristal itu. Teruslah bermimpi. Siang Mingwang tiba-tiba berdiri. Wajah lelaki itu tidak berubah sama sekali, dan dia berkata perlahan, kalau begitu, apakah kamu tidak punya keyakinan untuk mengalahkanku? Haha. Tiongkok, yang disebut-sebut sebagai negara dengan warisan seni bela diri kuno, bahkan tidak punya keberanian untuk melawanku. Sungguh lelucon. Dasar orang sombong. Aku akan memberimu pelajaran hari ini. Feng Wu hendak menyerang. Seorang pria parubaya tiba-tiba melompat keluar dan berkata, saudara bela diri, kamu tidak perlu berurusan dengan serangga seperti dia. Serahkan saja padaku. Feng Wu melihat bahwa itu adalah Zheng Chao dan langsung mengangguk. Meskipun saudara seperguruannya suka mencuri perhatian, dia memang petarung yang hebat. Bahkan dia perlu berusaha keras untuk mengalahkannya. Memikirkan hal ini, dia berkata, hati-hati. Melihat hal ini, lelaki berpakaian hitam itu berkata kepada pemuda itu, Sinu, lihatlah bagaimana guru mengajari orang-orang. Baik, guru. Murid muda itu turun dari panggung. Zheng Chao mencibir dan mengambil pedang panjang dari punggungnya, pengecut yang tidak berani memberitahu asal-usulnya, bersiaplah. Pedang Qi Zheng Chao menutupi sekelilingnya saat ia menyerang pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu tertawa bangga, dan 2 bilah pedang pendek muncul di tangannya. Tepat ketika semua orang terkejut dengan senjatanya, bilah pedang pria itu beradu dengan pedang panjang. Setelah bunyi percikan api, tubuh pria itu berputar tak terkendali dan mendaratkan tembakan di punggung Zheng Chao. Zheng Chao tidak menduganya dan langsung memuntahkan darah, namun sebelum ia sempat jatuh ke tanah, ia ditendang keluar panggung. Semua orang di tempat kejadian terdiam. Seorang master tingkat bumi telah ditendang keluar panggung. Pria berpakaian hitam itu terlalu kuat. Tidak seorang pun melihat bagaimana pria berpakaian hitam itu menendang Zheng Chao dari panggung. Feng Wu melihat dengan tidak percaya. Dia yakin bahwa dia tidak akan bisa menendang Zheng Chao dengan mudah. Ye Mo mengerutkan kening. Dia melihat dengan jelas bahwa gerakan pria berpakaian hitam itu dipenuhi dengan kengerian dan begitu pula ki batinnya. Ki batinnya mungkin tidak sekuat milik Zheng Chao, tetapi Zheng Chao jelas tidak terbiasa dengan cara bertarung yang menyeramkan ini. Tepat saat itu, pria berpakaian hitam itu telah memutar tubuhnya menjadi bentuk heliks ganda. Itu sangat singkat, tetapi Ye Mo menangkapnya dengan indera rohnya. Ye Mo yakin bahwa jika pria itu menggunakan gaya bertarung yang biasa digunakan Zheng Chao, kemenangan akan sulit diprediksi. Baginya, ancaman yang ditimbulkan pria berpakaian hitam ini jauh lebih kecil daripada Wang Lenchan karena di bawah indera spiritualnya, gerakan pria berpakaian hitam ini sangat jelas. Namun bagi yang lain berbeda. Bahkan Wang Lenchan tidak akan bisa memastikan kemenangan jika dia tidak mengenal gerakan pria berpakaian hitam itu. Kecuali Wang Lenchan menggunakan pukulan mematikannya segera setelah dia keluar, tetapi siapa yang akan menggunakan pukulan mematikan yang memiliki efek samping yang kuat dengan segera? Kekuatan kecil ini, tapi berani bersikap sok keren. Pria berpakaian hitam itu tampak melakukan sesuatu yang tidak penting sambil mengetuk-ngetukkan tangannya. Tatapan mata Feng Wu menjadi dingin. Bahkan jika dia tidak sebanding dengan orang ini, dia harus menyerang. Jika tidak, Akademi Jiuming miliknya akan kehilangan muka. Melihat Feng Wu ingin melawannya, pria berpakaian hitam itu berkata dengan jelas, karena kamu setuju untuk melawanku, itu berarti jika kamu kalah, kamu akan memberikan kristal itu. Feng Wu berkata dengan dingin, kau memang punya rencana licik, tapi kristal-kristal itu bukan milikku. Tidak mungkin kau bisa memilikinya. Feng Wu harus berhati-hati. Pria berpakaian hitam itu tertawa, apakah negara dengan warisan seni bela diri kuno terbesar terlalu takut untuk bertaruh sebanyak ini? Aku akan jujur di sini, aku datang ke sini untuk kristal hari ini. Jika kalian tidak ingin bertarung, tidak apa-apa. Katakan saja bahwa kalian seniman bela diri Tiongkok kuno bukanlah tandinganku. Dasar tak tahu malu, biarkan aku menguji seberapa kuat dirimu. Zheng Zhengxia berdiri dan mencabut pedang yang telah dirampasnya dari Ye Mo. Aku siap bertarung kapan saja, dengan siapa saja. Tapi kalau kau datang, itu artinya kau menerima tantanganku dan kau akan memberikan kristal itu jika kau kalah, kata pria berpakaian hitam itu. Feng Wu melambaikan tangannya, karena kamu begitu percaya diri, biarkan muridmu datang terlebih dahulu, dan aku akan memilih murid dari pihak kita. Baiklah, Sinu, pergilah dan uji seberapa jenius sebenarnya para jenius Tiongkok itu, pria berpakaian hitam itu mencibir. Feng Wu menghentikan Zheng Zhengxia dan berkata pelan, orang ini agak aneh. Kita bahkan tidak melihat bagaimana dia menjatuhkan Zheng Chao dari panggung. Aku sarankan untuk melihat muridnya terlebih dahulu, baru kita bisa menyerang. Zheng Zhengxia setuju. Ye Mo menghela napas. Dengan gerakan yang tidak terduga itu, murid pria berpakaian hitam ini kemungkinan besar akan menang. Jika murid pribadi Zheng Zhengxia terus maju, Ye Mo perlu membantu. Memikirkan hal ini, Ye Mo mulai menyiapkan beberapa bilah angin. Pada saat itu, Si Hu berjalan mendekat dan berkata, ada yang berani melawan aku. Begitu dia berbicara, seorang pemuda kulit hitam tingkat dasar melompat ke atas panggung, seorang pengecut yang tidak tahu malu berani menantang Tiongkok kita. Kau minta mati. Pemuda ini adalah salah satu dari 12 orang terakhir. Dia mengayunkan cambuknya ke arah Si Hu sambil berbicara. Si Hu mendengar ini, dan wajahnya menjadi muram. Dia juga mengeluarkan 2 bilah pisau yang menyerupai penggaris. Pada saat ini cambuk itu sudah mendekatinya. Jika dia tidak menghindar, dia mungkin akan terbelah dua olehnya. Saat cambuk itu tiba, Si Hu jatuh ke tanah seolah-olah dicambuk, tetapi Ye Mo tahu bahwa cambuk itu sama sekali tidak menyentuhnya. Ye Mo menghela napas. Pemuda yang memegang cambuk ini akan mendapat masalah. Seperti yang diduga, sebelum pemuda itu sempat tertawa, tiba-tiba ia menunjukkan ekspresi ketakutan di wajahnya dan tak lama kemudian terjatuh dan tak bernyawa di atas panggung. Ye Mo telah memperhatikan bahwa tubuh Si Hu menjadi jauh lebih panjang ketika dia jatuh ke tanah, dan memanjang hingga ke punggung pemuda itu sebelum Si Hu menghantamkan penggarisnya ke jantung pemuda itu. Saudara Wei. Terdengar teriakan kesakitan dari bawah panggung.
Seorang pria melompat dan menghunus pedangnya, hendak membunuh Si Hu, tetapi sebelum dia sempat menusukkan pedangnya dengan benar, Si Hu telah menghilang. Ketika semua orang kembali fokus ke panggung, pria yang melompat ke atas panggung itu sudah meninggal. Penyebab kematiannya dapat ditebak dari lubang di belakang kepalanya. Ini terlalu mengerikan. Tidak seorang pun melihat bagaimana pemuda yang menakutkan itu menyerang. Hanya Feng Wu dan Zheng Zhengxia yang melihat sedikit. Suasana menjadi hening. Sepasang guru dan murid ini terlalu menyeramkan. Tidak seorang pun dapat melihat bagaimana mereka menyerang, dan mereka tidak membiarkan satupun penyerang hidup. Bahkan Feng Wu dan Xiang Mingwang yang marah pun terdiam. Apa, hanya mereka berdua yang akan muncul? Apakah Cina tidak punya siapa-siapa lagi? Tantang pria berpakaian hitam itu dengan nada menghina. Aku akan maju. Seorang pemuda tampan berdiri dengan penuh amarah. Dia adalah Si Zongzi, unggulan peringkat pertama. Feng Wu berkata, tanpa perintahku, Akademi Jiuming tidak akan bertarung. Ye Mo berkata kepada Zheng Zhengxia, saudara Zheng, suruh murid pribadimu, Zheng Xiu, ke sini. Aku akan mengajarinya satu jurus dan membiarkannya maju. Zheng Zhengxia memanggil Zheng Xiu tanpa ragu. Jika itu orang lain, dia akan mengira mereka mencoba menyakiti muridnya, tetapi bukan Ye Mo. Zheng Xiu sudah tidak sabar untuk maju, jadi sekarang setelah tuannya mengizinkannya, dia ingin maju tanpa ragu-ragu, tetapi dia dihentikan oleh Ye Mo. Ye Mo memberinya setumpuk kertas rune bila angin dan berkata, jangan bicara padanya saat kau sampai di sana. Dia tidak sekuat dirimu. Dia hanya mengandalkan teknik gerakan yang aneh. Kau hanya perlu melempar setumpuk kertas rune ini dan berteriak Lin. Baik, Paman. Zheng Xiu menerima kertas itu dengan hormat. Karena gurunya, semua orang di Sungai 36 menghormati Ye Mo. Ye Mo telah membuat satu set kertas rune bila angin kali ini. Itu tidak seperti kertas rune tunggal. Dia memiliki niat membunuh yang tepat untuk Si Hu yang kejam ini. Zheng Xiu melangkah ke atas panggung. Si Hu menatapnya dengan dingin, bagus sekali, punya nyali untuk mati, kau lebih baik dari para pengecut itu. Setidaknya Tiongkok punya beberapa petarung. Zheng Xiu hanya menjepit kedua jarinya di udara, menirukan pembunuhan seekor semut. Melihat ini, Si Hu menunjukkan ekspresi agresif di wajahnya, kita lihat seberapa sombongnya kamu setelah aku membunuhmu. Pada saat yang sama, Zheng Xiu melemparkan tumpukan kertas rune itu dan berteriak, Lin. Zheng Xiu merasakan sinar pedang dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyambar matanya dan yang ada di dalam pikirannya hanyalah, betapa kuatnya energi pedang. Splash darah menyembur kemana-mana. Bahkan Zheng Xiu pun tercengang. Ia tahu bahwa kertas rune yang diberikan Ye Mo kepadanya akan berguna karena ia telah melihat Han Yan menggunakannya, tetapi ia tidak menyangka kertas itu akan sekuat ini. Si Hu ini benar-benar terbunuh tanpa perlawanan. Tak lama kemudian, Zheng Xiu ingin muntah. Kepala dan kaki Si Hu telah terbelah sepenuhnya. Hah! Pria berpakaian hitam itu butuh waktu lama untuk bereaksi. Murid kesayangannya terbelah menjadi beberapa bagian. Dalam kemarahannya, pria itu menyerbu ke atas panggung dan mengangkat penggaris logamnya untuk menghantamkannya ke Zheng Xiu, tetapi entah bagaimana ia meleset. Ketika ia menyadari apa yang telah terjadi dan melihat Ye Mo membawa pergi Zheng Xiu, ia tidak melanjutkan serangannya. Ye Mo menatapnya dengan dingin, dengan kekuatanmu yang minim, kau berani bertindak sombong dan memiliki rencana pada kristal, dasar orang Jepang. Pria berpakaian hitam itu tenang dan tidak menunjukkan kemarahan seperti sebelumnya. Dia berkata dengan sangat dingin, aku, Yoyon Karo, menantangmu untuk bertarung. Jika kau kalah, aku bisa melepaskanmu, tetapi kau harus menyerahkannya padaku. Dia menunjuk Zheng Xiu. Ye Mo berkata terus terang, bicaralah setelah menang, kamu tidak bisa menang dengan mulutmu. Ekspresi pria berpakaian hitam itu menjadi buruk. Dia tiba-tiba membenturkan kedua penggaris di tangannya dan, tepat ketika semua orang bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan, dia menghilang di tempat. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu menggigil. Seni bela diri macam apa yang bisa membuat seseorang menghilang sesaat? Siapapun akan terkejut dalam situasi itu. Meskipun Ye Mo kuat, bisakah dia menghindari serangan yang tak terlihat? Bahkan Zheng Zhengxia khawatir, karena itu adalah ninjutsu tingkat tertinggi. Sebelum semua orang sempat berpikir, terdengar suara jeritan kesakitan. Semua orang fokus pada dua orang yang bertarung di atas panggung. Ye Mo berdiri di tempatnya tanpa bergerak, tetapi pria berpakaian hitam itu telah kehilangan lengannya. Setelah hening sejenak, penonton bertepuk tangan. Pria berpakaian hitam itu terlalu sombong dan dia meremehkan seni bela diri Tiongkok kuno. Meskipun tidak ada yang melihat bagaimana Ye Mo memotong lengan pria berpakaian hitam itu tidak penting sekarang. Hanya Xiang Mingwang yang tampak tidak senang, dia tidak menyangka Ye Mo begitu kuat. Akan sulit baginya untuk melawan pria berpakaian hitam itu, tetapi Ye Mo dapat langsung memotong lengannya. Yang tidak dia ketahui adalah bahwa dalam pertarungan nyata di mata Ye Mo, dia jauh lebih kuat daripada pria berpakaian hitam itu. Pada saat ini, Yan Kai, yang telah pergi beberapa lama, datang dan membisikkan sesuatu ke telinga Xiang Mingwang. Xiang Mingwang mendengar ini dan ekspresinya menjadi semakin tidak senang. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan mengangguk. Pria berpakaian hitam itu tampaknya tidak peduli dengan lengannya yang terpotong, dan malah menatap Ye Mo dan berkata, kau bisa melihat di mana aku sebenarnya. Ye Mo mencibir. Bahkan hantu pun terlihat di bawah indera spiritualnya, apalagi trik kecil itu. Aku bukan tandinganmu, siapa namamu? Aku akan kembali di masa depan untuk membalas dendam. Pria berpakaian hitam itu tampak kejam. Ye Mo berkata dengan jelas, kau tidak akan punya masa depan. Karena kau sudah datang, kau tidak perlu pergi. China adalah negara besar, apakah seperti ini caramu memperlakukan tamu? Turnamen ini hanyalah sebuah pertemuan, apakah itu berarti kau harus mati jika kalah? Tepat ketika dia akan melanjutkan bicaranya, Ye Mo melemparkan bila angin ke arahnya. Ye Mo masih ingin membalas dendam atas orang-orang Jepang yang telah merebut pesawat Kingsway. Sekarang tidak mungkin dia akan membiarkan pria berpakaian hitam itu lolos. Pria berpakaian hitam itu tiba-tiba mencibir, apakah kau ingin membunuhku?
Teruslah bermimpi, Tuan Matahari Hitam tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat yang sama, pria berpakaian hitam itu menghilang dari panggung. Semua orang menatap Yemo, yang berdiri sendirian di sana dengan kaget. Apa teknik bela diri itu? Apakah dia baru saja menghilang lagi? Yemo berkata perlahan, melakukan trik ini di hadapanku akan membawa kehancuran bagimu. Kemudian, Yemo menendang penggaris yang ada di atas panggung. Penggaris itu terbang seperti komet dan mengenai pria berpakaian hitam yang mencoba melarikan diri melalui pintu, lalu menjepitnya di sebuah tiang. Penggaris logam itu menembus lehernya. Semua orang melihat ke arah pos itu dengan heran. Mereka tidak tahu bagaimana pria berpakaian hitam itu bisa sampai ke pintu, sudah berapa lama. Pria berpakaian hitam itu memegang penggaris itu. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengeluarkan suara-suara aneh. Yemo berjalan mendekatinya dan berkata dengan dingin, mobilitas bumimu cukup bagus. Setelah mendengar ini, lelaki berpakaian hitam itu memutar matanya dan meninggal. Yemo mengeluarkan lencana matahari hitam dari pakaiannya dan dia memikirkannya. Dia belum sempat menemukannya, tetapi mereka sudah mengganggunya lagi. Yemo menyingkirkan lencana itu, tetapi dia bahkan lebih bingung. Dia tidak tahu mengapa orang-orang ini menginginkan kristal itu atau bagaimana mereka tahu tentang sumur spiritual dan kristal itu. Yemo yakin bahwa mereka tidak tahu di mana sumur roh itu berada, sama seperti mereka. Kalau tidak, mereka akan langsung pergi ke sana. Feng Wu mengira dia sudah melebih-lebihkan Yemo, tetapi dia jelas meremehkannya sekali lagi. Jika dia naik ke panggung, dia tidak akan bisa mengalahkan gerakan mengerikan pria berpakaian hitam itu dengan mudah. AA sangat mungkin dia akan kalah dalam pertandingan dan juga hidupnya. Namun, Yemo telah membunuhnya dengan mudah. Melihat Yemo kembali ke tempat duduknya, Zheng Zhengxia tersenyum dan berkata, Saudara Ye, pembunuhan yang hebat. Bagaimana mungkin seorang pria Jepang biasa berani bersikap sombong di jantung sekte seni bela diri kuno? Feng Wu hanya bisa datang dan memberi selamat kepadanya. Kemudian, ia mengumumkan, sekarang, mari kita lanjutkan turnamen. 3 teratas pun segera ditentukan setelah itu. Mereka adalah Shi Zongzi, Zheng Xiu dan Yi Suang dari kuil Lian Hangjing. Luran seharusnya berada di posisi 3 teratas, tetapi dia telah terbunuh. Oleh karena itu, Gua Labu tidak memiliki salah satu dari mereka di posisi 3 teratas. Hal ini membuat Xiang Mingwang semakin membenci Yemo. Upacara penghargaan akan segera dilaksanakan, tetapi Yemo tidak peduli. Dia hanya peduli tentang bagaimana cara mencapai sumur spiritual. Di mana tempat ini? Jika itu adalah tempat dengan energi spiritual, mereka tidak dapat menyalakannya karena mengambil semuanya. Sumber daya di sana langka dan dia telah menggunakan segala cara yang mungkin untuk akhirnya mencapai tahap tengah pengumpulan Qi. Tanpa keberuntungan, dia tidak akan pernah mencapai tahap 5, bahkan jika dia berkultivasi selama 10 tahun lagi. Jadi jika ada sumber daya yang dapat menyebabkan terobosan, dia akan mengambilnya. Logika Yemo adalah bahwa kekuatan selalu didahulukan, tanpa kekuatan Anda bukanlah apa-apa. Jika dia tidak mencapai tahap keempat, dia akan benar-benar dilahap oleh banyak orang. Setelah turnamen berakhir dan semua tamu pergi, kota hantu itu kembali ke kedamaian aslinya. Turnamen itu sangat bergejolak. Meskipun banyak orang mengira itu karena Yemo, tidak seorang pun berani mengatakan apapun tentang itu. Yemo juga tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Sekarang, dia bersiap untuk pergi bersama Feng Wu, Xiang Mingwang, dan Zheng Zhengxia ke sumur roh. Zheng Zhengxia tidak tahu di mana itu dan Xiang Mingwang serta Feng Wu tidak berniat memberitahu mereka. Setelah melihat semua orang pergi, hanya tersisa 4 juri utama dan 3 teratas. Totalnya ada 7 orang. Tidak lama kemudian 2 helikopter mendarat di sana. Feng Wu berdiri dan berkata, terlepas dari perselisihan di masa lalu, saya harap semua orang akan memprioritaskan hal-hal besar. Sumur spiritual adalah harapan semua orang untuk mencapai pencerahan, kita perlu bekerja sama untuk membukanya. Kemudian, Xiang Mingwang mengatur agar Zheng Zhengxia dan 3 orang teratas pergi dengan 1 helikopter. Setelah orang itu pergi, Feng Wu baru saja akan naik helikopter kedua ketika Xiang Mingwang tiba-tiba berkata, Saudara Feng, kita sudah lama berada di kota ini, tidakkah menurutmu akan sedikit kasar jika kita pergi begitu saja? Bagaimanapun, pemerintah telah banyak membantu kita dalam turnamen ini, kurasa kita harus berpamitan sebelum pergi. Bagaimana kalau kalian pergi dulu? Aku akan berpamitan dan kembali. Mendengar ini, Feng Wu berpikir sejenak lalu mengangguk, Saudara Xiang benar. Bagaimana kalau Saudara Xiang dan Saudara Ye pergi duluan? Lebih cocok bagiku untuk melakukannya seperti ini. Yemo merasa ada yang tidak beres. Jika Feng Wu yang membicarakan hal ini, dia akan merasa itu hal yang wajar, tetapi Xiang Mingwang lah yang membicarakannya. Helikopter itu terbang sangat cepat, hanya ada Yemo, Xiang Mingwang, dan pilot di dalamnya. Yemo dan Xiang Mingwang tidak berbicara. Dia merasa itu terlalu aneh. Xiang Mingwang mengatur 2 helikopter terpisah, dan Feng Wu juga dikirim pergi olehnya. Yemo tahu bahwa Xiang Mingwang mungkin memiliki beberapa rencana, tetapi dia tidak takut. Jika bukan karena ingin menemukan kristal itu, Yemo pasti ingin membunuh Xiang Mingwang saat itu juga. Xiang Mingwang duduk dan tidak mengatakan apapun. 1 jam kemudian, Yemo melihat gunung salju di bawah helikopter. Gunung itu panjangnya setidaknya puluhan kilometer, dan puncaknya menembus awan, membuatnya menjadi pemandangan yang sangat spektakuler. Yemo memutuskan bahwa begitu dia mendapatkan batu roh, dia akan melihat-lihat sekelilingnya. Apakah ini gunung salju Mei? Nei? Yemo bertanya tanpa sadar. Tiba-tiba dia teringat makam kuno yang dibicarakan oleh Fu Brothers. Apakah semua itu ada di sini? Meskipun Yemo berbicara sendiri, Xiang Mingwang tetap menjawab dengan tenang, ya, ini adalah gunung salju Mei Nei. Sumur roh juga ada di sini. Kita semua bisa membukanya bersama-sama saat saudara Feng dan pemimpin sekte Zheng tiba. Yemo mengangguk. Jika Xiang Mingwang ini mempermainkannya, dia akan membunuhnya.
Masih ada Feng Wu yang tahu keberadaan roh itu dengan baik. Melihat ke bawah dari helikopter, Ye Mo melihat sungai kecil, mungkin sungai Lianchang. Helikopter itu terbang melewati puncak gunung selama 1 jam lagi sebelum mendarat di sebuah platform datar di pinggang gunung. Pria bernama Yan Kai sudah menunggu di sana. Selain dia, Ye Mo tidak merasakan siapapun. Ye Mo turun dan mendapati bahwa tempat ini setidaknya berada 3 atau 4 kilometer di atas permukaan laut. Semuanya tertutup salju. Ini akan menjadi tempat yang cocok untuk para dewa, desah Ye Mo dalam hati. Jika sekte tersembunyi didirikan di sini, tempat ini pasti akan menjadi tempat yang baik bagi mereka untuk berkembang. Sumur roh ada di sini. Ye Mo menatap Siang Mingwang dengan bingung. Siang Mingwang berkata dengan dingin, sumur roh tidak ada di sini, tetapi ini adalah asal mula gua labu kami, lembah di bawah awan itu adalah sekte kami. Suara Ye Mo berubah dingin, Siang Mingwang, apakah menurutmu aku tidak berani membunuhmu atau aku tidak bisa membunuhmu? Siang Mingwang sama sekali tidak terlihat seperti orang yang gegabah sekarang dan hanya berkata, jika kamu takut, kamu bisa segera meminta pilot untuk mengisi bensin dan membawamu pergi. Sekte kamilah yang menemukan jalan menuju sumur roh. Tepatnya, sumur roh itu milik kami. Ye Mo tertawa. Dia tidak percaya bahwa gua labu akan begitu terhormat untuk berbagi semangat mereka dengan baik. Siang Mingwang tampaknya tidak menyadari cemoohan Ye Mo dan terus berbicara, sumur roh hanya dapat dibuka oleh Master Surga Agung atau 4 Master yang melampaui tahap puncak tingkat bumi. Durasi pembukaannya hanya 3 hari. Pemimpin sekte kami telah berkultivasi sendiri selama lebih dari 10 tahun, jadi kami tidak dapat membukanya sendiri. Jadi, kami mengundang sekte lain untuk membukanya bersama. Biasanya, saya, Saudara Feng, Wang Lencan, dan Bian Sihai yang datang, tetapi kali ini, mereka berdua tidak datang, jadi kami mengundang Anda dan Zheng Zhengxia. Jadi begitulah. Ye Mo mengangguk. Ini sebenarnya cukup masuk akal, tetapi Ye Mo merasa pasti ada alasan tersembunyi mengapa Siang Mingwang mengusir Feng Wu. Apapun itu, dia hanya perlu berhati-hati. Berpikir tentang bagaimana ia bahkan berhasil mengepung Dian Chang, Ye Mo tidak bisa menahan rasa bangga. Jadi bagaimana jika itu adalah gua labu yang hebat dan perkasa? Bahkan jika mereka adalah sekte nomor 1, ia tidak takut pada mereka. Siang Mingwang kemudian menoleh ke Yan Kai dan berkata, Yan Kai, bawa Ye Mo ke sumur roh. Aku akan bertemu dengan Saudara Feng terlebih dahulu. Kemudian, dia naik helikopter dan segera pergi. Melihat Ye Mo mengerutkan kening, Yan Kai membuka tangannya dan berkata sambil tersenyum, pemimpin sekte Ye, silakan ikut denganku. Kemudian, dia berjalan menuruni tangga menuju gua labu. Ye Mo tersenyum dan mengikuti tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Yan Kai semakin tersenyum. Sambil berjalan, dia mulai bercerita tentang gunung bersalju itu seperti seorang pemandu wisata. Ye Mo mendengarkan, dan meskipun dia sama sekali tidak tertarik, Yan Kai terus berbicara seperti seorang wanita. 1,5 jam kemudian, keduanya telah berjalan melewati banyak rintangan dan medan yang keras sebelum mencapai jembatan rantai logam. Ye Mo mengamatinya, rantai logam itu panjangnya setidaknya 500 meter. Indra spiritualnya tidak dapat melihat ujungnya. Matanya tertutup kabut putih, jadi dia hanya bisa melihat puluhan meter di depannya. Tidak mudah untuk mengatur rantai ini. Itulah, sekte nomor 1 untukmu. Yan Kai berbalik dan berkata kepada Ye Mo, setelah rantai ini, kita akan hampir sampai. Kemudian, dia melompat lebih dulu, dan sosoknya segera menghilang ke dalam kabut putih. Ye Mo tersenyum jijik dan naik ke jembatan juga. Yan Kai sangat cepat dan hanya dalam beberapa saat, dia telah melewati rantai logam sepanjang lebih dari 700 meter. Dia menghela napas lega dan melihat ke belakang tanpa sadar, tetapi kemudian, dia menemukan bahwa Ye Mo sudah berdiri di peron dengan seringai di wajahnya. Jantung Yan Kai berdebar kencang. Dia bahkan tidak tahu kapan Ye Mo sampai di depannya. Dia adalah seorang tingkat menengah tingkat bumi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika Ye Mo ingin membunuhnya saat itu, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Yan Kai tersenyum menjilat pada Ye Mo dan memberitahu bahwa setelah 10 menit lagi melewati jalan ini, mereka akan sampai di gua labu. Ye Mo berkata dengan ekspresi datar, kamu hanya perlu memimpin jalan, jangan risaukan hal lain. Baik, pemimpin sekte Ye, silakan ikuti saya, kata Yan Kai hati-hati. Saat Yan Kai berputar dan berputar beberapa kali, pandangannya terbuka dan memperlihatkan hamparan medan yang luas. Ye Mo tidak bisa tidak kagum dengan keterampilan pencarian sekte-sekte tersembunyi. Baik itu Dian Chang, atau Serenity, mereka semua sangat tersembunyi. Tanpa seseorang yang memimpin jalan, dia tidak akan dapat menemukan tempat itu bahkan setelah setengah bulan. Ye Mo bahkan lebih bingung saat mengetahui bahwa pemandangan itu memang menyerupai labu. Setelah sampai di sana, Ye Mo jelas merasakan suhu udara meningkat. Ye Mo tiba-tiba berpikir, jika suatu hari, aku bosan dengan kehidupan kota, tidak akan buruk untuk tinggal di sini. Satu-satunya hal yang tidak disukai Ye Mo adalah medannya yang berupa lembah, dan tidak memiliki pemandangan yang hanya dapat dilihat dari puncak gunung. Ye Mo berjalan menyusuri jalan batu yang mengarah ke sebuah istana besar dan sebuah alun-alun. Di pintu, wajah Ye Mo tampak muram. Lebih dari 30 orang keluar dari segala arah, dan dia melihat bahwa Siang Mingwang telah kembali. Apakah dia percaya mereka dapat membunuhnya? Sebuah wajah tua muncul dari pintu tengah, dan seseorang berdiri di alun-alun menatap Ye Mo sambil berkata, kau adalah Ye Mo yang membunuh begitu banyak anggota sekte kita.